Halo, perkenalkan nama saya adalah Budianto dengan NPM 190810101057 dan juga teman saya yang bernama Altafarik dengan NPM 190810110102. Nah, di sini sudah terdapat sebuah denah yang menjadi studi kasus tentang rangkaian jaringan yang akan kami buat. Nah, denah ini kami buat berdasarkan dari studi kasus perkantoran kecil. Nah, perkantoran ini terdiri atas 2 lantai dan memiliki 5 ruangan utama. Pada lantai 1 terdapat 2 ruangan, yaitu adalah ruangan karyawan dan juga intern, serta ruangan untuk distribution team. Pada bagian lantai 2 terdapat ruangan manajer, serta ruang divisi marketing. Dan satu lagi ruangan dikhususkan sebagai untuk ruangan server. Nah, pada ruangan manajer di sini tersedia 2 buah laptop. Yang pertama digunakan oleh manajer itu sendiri dan kedua digunakan oleh asisten manajer. Kemudian jika ingin menghubungkan ke internet, mereka akan menghubungkan dengan wireless router. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ruangan divisi marketing. Di sini divisi marketing terdiri atas 3 orang atau 3 laptop. Dan juga jika ingin menghubungkan ke internet, mereka akan menggunakan wireless router. Pada lantai 1, di sini untuk ruangan karyawan dan juga intern terdiri atas 7 buah PC, 1 buah switch, dan 1 buah printer. Kemudian pada distribution team terdapat 7 buah PC juga, kemudian 1 buah switch, serta 1 buah printer. Nah, printer ini kami buat berdasarkan studi kasus asli, yaitu jika distribution team maupun karyawan atau intern ini ingin untuk melakukan print, maka akan disediakan printer di ruangan masing-masing. Kemudian pada ruangan server terdapat server, main router, dan juga cloud. Nah, setelah kita telah memahami tentang denah dari studi kasus ini, mari kita langsung buat saja untuk topologinya. Nah, di sini pertama-tama kita harus menyiapkan dulu server dan juga cloud serta main router kita. Nah, di sini kita menggunakan PT Cloud. Kemudian untuk server kita cari di network device, kemudian di end device maksud saya, kemudian kita klik server. Kemudian kita juga akan membutuhkan router yang berada di network device, kemudian di routers. Kita pilih PT router sebagai router utama kita. Nah, di sini untuk ruangan server telah selesai. Kemudian kita akan membuat 2 ruangan. Yang pertama di lantai 1. Yang pertama kita membutuhkan sebuah switch di masing-masing ruangan. Nah, oh ya, untuk lantai 1 akan saya kerjakan dan untuk lantai 2 akan dikerjakan oleh rekan saya yaitu Altafarik. Nah, pada ruangan pertama, yaitu adalah ruangan untuk karyawan dan juga intern, kita membutuhkan 7 buah PC. Nah, selain membutuhkan 7 buah PC, kita juga membutuhkan 1 buah device lain yaitu adalah device printer. Sebentar, saya akan melakukan perapian. Maaf, kelebihan 1. Nanti kita langsung lanjutkan ke sini saja. Nah, ruangan pertama telah selesai, yaitu adalah ruangan untuk karyawan dan juga intern. Kemudian kita move ke ruangan berikutnya, yaitu adalah ruangan untuk distribution team. Nah, kita butuh 7 buah PC juga. 4, 5, 6, 7. Dan 1 buah printer. Nah, setelah topologi telah terbentuk seperti ini, maka kita akan melakukan setting untuk ruangan yang pertama, yaitu adalah ruangan untuk karyawan dan juga intern. Nah, kita lakukan untuk setting device-device berikut dulu. Yang pertama adalah PC pertama.
kita lakukan setting untuk IP address. Nah, di sini kita menggunakan 192.168.1 dan 3 sebagai IP address dari PC tersebut. Sedangkan default gateway-nya kita menggunakan 198.168.192.168.1.1. Setelah selesai, kita quit saja karena sudah nge-save secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan ke PC berikutnya. PC 2, IP-nya akan dilanjutkan. Yang tadinya 192.168.1.3, kita lanjutkan menjadi 192.168.1 dan 4. Nah, tetapi default gateway ini sama ya, karena ya namanya saja default gateway. Nah, kita lanjutkan lagi ke PC 2. 5 sampai terus sampai selesai. Maaf, 7 8 9. Nah, untuk printer di sini kita masuk ke config. Nah, di sini kita set untuk default gateway-nya sebagai 192.168.1.1. Kemudian untuk di interface fast internet kita akan ganti sebagai IP pribadi, yaitu adalah 198.168.1.10 karena melanjutkan dari PC 4 di sini. Nah, setelah untuk ruangan karyawan dan juga intern selesai, kita lanjut move ke ruangan distribution team. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan IP address 198.168.1.1, karena di sini kita akan men-setting untuk komputer di ruangan lain, maka kita ganti IP address-nya menjadi 192.168.2.3 untuk IP address dari PC tersebut, sedangkan di default gateway-nya kita ganti dengan 192.168.2.1. Nah, seperti berikut, dan kita akan lanjutkan terus seperti tadi. Sini 4. Default gateway-nya tetap 192.168.2.1. Kita lanjutkan terus sampai selesai. Nah, 7 8 maaf oke 9. Nah, untuk printer sama seperti tadi. Untuk default gateway kita samakan sebagai default gateway untuk ruangan tersebut, yaitu 192.168.2.1. Untuk fast Ethernet kita ganti 2.10. Maaf. Nah, setelah untuk ruangan 1 dan ruangan 2 selesai, kita lanjutkan untuk server. Untuk setting servernya dulu. Nah, pada setting server kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini kita menggunakan 192.168.3.2. Karena apa? Karena 31 akan kita gunakan sebagai default gateway. Nah, setting untuk server kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk setting router kita. Nah, bisa dilihat di sini fast Ethernet sampai ke kabel ke-5 saja. Nah, kita ingin untuk menggunakan kabel ke-6. Nah, kita tambahkan lagi modul. Ya, yang pertama jangan lupa untuk mematikan dulu router kita, yaitu dengan memencet
tombol di sini, tombol power on off. Nah, setelah selesai mati, kita masukkan untuk modul PT router NM1CFE untuk menambahkan modul fast Ethernet. Setelah selesai, kita akan lanjutkan untuk melakukan powering on kepada router kita. Nah, bisa dilihat di sini router kita sedang booting. Kita tunggu saja sampai booting di sini telah selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan untuk setting ke fast Ethernet yang pertama. Nah, di sini kita ingin untuk menyambungkan ke ruangan karyawan dan juga intern. Jadi kita menggunakan IP address-nya 192.168.1.1. Subnet max-nya udah default saja. Kemudian kita switch port status menjadi on. Kemudian kita lanjutkan ke fast Ethernet 1. Nah, di sini kita ganti dengan 192.168.2.1. Kemudian kita switch juga port status menjadi on. Kemudian untuk setting serial 2.0 ini kita ganti menjadi 10.10.10.0 karena di sini kita akan melakukan penyambungan antara router kita ke cloud kita. Nah, setelah selesai, ruangan pertama selesai, ruangan kedua selesai, cloud selesai, maka kita lanjutkan untuk setting ke server. Nah, IP address ini akan kita ganti menjadi, ya udah selesai, 192.168.3.1. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk men-switch port status menjadi on. Kita cek lagi. Sudah selesai. Nah, semua setting sudah selesai. Yang kurang adalah untuk penyambungan kabel. Nah, kita mulai untuk assembly kabelnya dulu ya. Bisa dimulai dari mana saja, tetapi saya lebih suka untuk yang pertama kita menyambungkan antara switch dulu ke router kita. Nah, setelah disambungkan, kita sambungkan router ke server, kemudian sambungkan lagi router ke cloud. Nah, setelah selesai, kita sambungkan satu persatu antar switch dengan PC. Sambungkan satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat, karena jika terlewat maka PC tidak akan dapat terhubung. PC 7 8 9 10 11 12 maaf 12 13 14. Nah, sudah terakhir. Nah, di sini saya sebelumnya ingin melakukan untuk perapian dulu agar interface-nya lebih bagus dan lebih enak untuk dipandang. Kita rapikan dulu. Jadi untuk tiap gap, nah seling-seling saja biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita seling-seling. Seperti ini. Nah, di sini jaringan kita untuk lantai 1 telah selesai. Nah, untuk mengecek apakah PC-PC ini tersambung ke server, maka kita akan melakukan pengecekan untuk melakukan ping dari satu buah PC ini ke server. Nah, kita contohkan saja sebagai PC 0 saja ya. Nah, kita buka untuk command prompt. Di sini ketikkan ping 192.168. Karena tadi IP address dari server kita adalah 192.168.3.2, maka kita masukkan saja 192.168.3.2 juga. Nah, di sini kita tunggu untuk proses ping, yaitu adalah proses mengirimkan
ping, kemudian kita juga akan mereceive ping tersebut. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama ping dari kita gagal, kemudian ping yang kedua berhasil, ping ketiga berhasil, ping keempat juga berhasil. Nah, di sini ping statistik kita akan muncul. Kita akan mengirimkan 4 buah ping, tetapi yang diterima 3 buah ping dan 1 loss. Jadi loss statusnya adalah 25%. Kemudian kita cek lagi apakah nanti bisa bertambah. Nah, kita langsung lanjutkan lagi. Nah, di sini ternyata pingnya berhasil semua. Kita lihat di sini karena package send 4. Jadi kita mengirimkan 4 buah ping. Server menerima 4 buah ping. Jadi untuk status lossnya 0%. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa ping dari PC ini ke server telah berhasil. Nah, untuk selanjutnya, untuk topologi dan juga setting jaringan untuk lantai 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Altafarik. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan program sistem jaringan yang akan kami buat. Jadi pada studi kasus yang kami gunakan, pada ruang manajer terdapat wireless router dan terdapat 2 laptop. Dan juga di ruang divisi marketing terdapat 1 wireless router dan 3 laptop. Di sini saya sudah menyiapkan wireless router untuk di ruang manajer dan di sini wireless router untuk pada ruangan divisi marketing. Kita perlu melakukan pengaturan IP address, yaitu dengan internet connection type-nya kita ubah ke static IP. Lalu untuk internet IP address-nya kita isikan dengan 192.168.1.2. Nah, ini untuk pada ruangan manager. Nah, untuk subnet mask-nya sudah terjadi sendiri. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, lalu kita di sini perlu melakukan save settings. Nah, untuk mendapatkan address dari DNS-nya, kita perlu melakukan juga konfigurasi di servernya. Nah, pada DNS server ini kita buat yaitu 192.168.3.2 sebagai DNS servernya. Jadi kembali lagi ke wireless routernya. Nah, di DNS 1 kita dapat mengisikan 192.168.3.2. Lalu save settings. Nah, lalu untuk di sininya kita bisa mengubah namanya sesuai dengan studi kasusnya, yaitu di sini untuk ruangan manager. Jadi kita beri nama manager. Lalu save settings. Oke. Lalu untuk router pada ruangan divisi marketing, kita juga melakukan konfigurasi yang sama, yaitu di sini internet IP address-nya 192.168.2.2, subnet mask-nya nanti 255. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.2 atau balik .2.1. Lalu untuk DNS satunya, untuk DNS ke servernya 192.168.3.2. Lalu save settings. Lalu kita ingin mengubah namanya menjadi div marketing. Lalu save. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi pada wireless routernya. Lalu kita akan menyambungkan wireless router pada ruangan manager ke switch pada lantai 1. Begitu juga dengan yang ini. Nah, lalu pada studi kasusnya, pada ruangan manajer terdapat 2 laptop, dan divisi marketing ada 3 laptop. Jadi kita akan menaruh device laptop 2 di sini,
dan 3 di sini. Oke. Nah, lalu kita men-setting laptop-laptopnya agar bisa dapat tersambung ke wireless routernya. Pertama, semua laptop kita perlu ubah modul ininya dengan memakai modul yang ini. Lalu dinyalakan kembali, kita ke PC wireless untuk kita sambungkan ke wireless router yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jadi di sini kita akan sambung coba ke sini. Oke, dia sudah tersambung ke ruangan manajer. Nah, begitu juga dengan yang ini. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Jadi di sini kita perlu merefresh DHCP request-nya dengan cara kita ubah dulu ke static, lalu kita kembalikan ke DHCP dan dia akan merequesting IP address. Nah, ketika sudah ada tulisan DHCP request successful, maka dia sudah mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Nah, begitu juga dengan laptop yang lain. Kita lanjut ke ruangan untuk divisi marketing. Konfigurasi pada laptopnya juga sama. Kita sambungkan ke wireless network name-nya divisi marketing. Connect. Lalu kita ke refresh IP address-nya. Itu juga dengan kedua laptop lainnya. Oke, semua laptop pada ruangan manajer dan ruangan divisi marketing sudah tersambung pada wireless routernya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba testing dari laptop ke PC, komputer, dan juga kita akan melakukan uji coba juga langsung ke server. Jadi di sini kita buka command prompt, lalu ketikkan ping 92.168.3.2. Kita akan menunggu responnya. Oke, di sini sudah mendapatkan responnya, dan yang terjadi adalah paket yang terkirimkan 4 dan yang diterima kembali adalah 2. Maka lossless-nya ada 50%. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 4 kembalian respon juga, jadi loss-nya sudah 0%. Kita akan juga melakukan uji coba ping ke 192.168.1.3. Oke, di sini sudah terlihat ketika kita melakukan tes kepada server dan juga terhadap PC-PC-nya sudah mendapatkan respon. Lalu kita coba menjalankan web browser, lalu kita ketikkan 192.168.3.2. Nah, di sini terlihat halaman landing page dari web yang menunjukkan bahwa laptop tersebut sudah berhasil tersambung. Jadi, sekian penjelasan sistem jaringan komputer yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.